Nah, sekarang saya akan mulai nyepray dari arah barat nih, supaya kawan-kawan melihat secara kang pucuk. Dan ini cabang triple 3, 1, 2, 3. Kecuali kalau dilakukan potong pucuk, nah itu biasanya tunas airnya akan makin montok, makin semok, makin bahenol, makin gem. Assalamualaikum, pripun kabare? Apik-apik semua ya. Doaku di hari ini semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat kawan ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi lur. Sekarang hari Sabtu tanggal 26 Juli, waktu pagi sekitar pukul 8:12. Dan ini adalah update terbaru hari ini untuk cabai rawit tepat di usia 31 hari setelah tanam ataupun sudah memasuki fase generatif ataupun fase pembungaan kawanku ya. Alhamdulillah sampai hari ini di usia 31 HST ini sudah keluar cabang Y kawanku. Masya Allah, montok-montok, menor-menor kawanku ya. Ini akan saya perlihatkan mulai dari bawah, batangnya sebesar ini, kemudian ini tunas-tunas airnya, dan ini pertumbuhan trubus atasnya. Masya Allah, alhamdulillah kawanku ya. Nih sudah keluar cabang Y nya. Mudah-mudahan saja saya bisa finish kawanku ya di tengah cuaca kemarau yang sangat ekstrim seperti saat ini. Dan ini untuk perkembangan jagungnya, Masya Allah, alhamdulillah kawanku ya. Meskipun jagung-jagung ini di masa pertumbuhan ya kekurangan air kawanku ya, jadi terkendalanya ini stres di awal pertumbuhan. Tapi alhamdulillah semenjak saya melakukan rutin penyiraman menggunakan pengairan ini pun saya ambil dari lahan pertama sampai setiap 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali jagung-jagung ini saya siram. Dan alhamdulillah hari ini sudah mulai membaik, sudah terlihat ada tanda-tanda kehidupan di setiap tanaman jagung manis Mabes F1 ini. Dan dipastikan nanti ini akan saya update untuk setiap perawatannya. Begitu kawanku ya. Dan untuk informasi perawatan cabai rawit hari ini, sebelum saya sebutkan pestisida apa yang saya gunakan, mungkin akan saya ajak dulu kawan-kawan untuk melihat perkembangan tanaman cabai rawit ini yang satu baris. Ini paling utara kawanku ya. Nih seperti ini. Kenapa itu Kang Jenny kok pertumbuhannya kecil? Ini teh yang disulam dulunya di masa pertumbuhannya kawanku ya. Nah yang normal ini nih seperti ini. Alhamdulillah kawanku ya. Semoga doaku untuk semua para petani, khususnya petani cabai yang memiliki tantangan dan rintangan yang lumayan berat, semoga saja kita semua bisa lulus seleksi alam, supaya nanti di saat panen kita bisa menikmati hasil dan mendapatkan harga yang mahal. Itulah salah satu keinginan semua petani, khususnya petani cabai. Begitu kawanku ya. Untuk pupuk ataupun pestisida apa ataupun fungi dan insek apa yang saya gunakan dalam perawatan cabai hari ini di usia 31 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk teman-teman yang ingin melihat perkembangan setiap harinya, itu selalu saya update di Facebook Mitra Pertanian Channel. Silakan follow dan ikuti supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mitra Pertanian Channel. Baik kawanku, mari kita memulai untuk melakukan peracikan pestisidanya. Pestisida yang saya gunakan diantaranya ini, saya menggunakan insektisida Movento. Ini memiliki 2 bahan aktif sekaligus kawanku ya. Ini insektisida sistemik, racun kontak, dan lambung. Apa kelebihan dari insektisida Movento ini? Dia memiliki double bahan aktif, yaitu bahan aktif imidacloprid 120 gram per liter dan juga
Spirotetramat 120 gram per liter. Insektisida ini terfokus untuk mengendalikan hama seperti kutu kebul, kemudian kutu daun, apis, strip, dan berbagai hama tanaman lainnya yang menyerang tanaman cabai di musim kemarau saat ini. Berikutnya saya gunakan ini fungisida kontak. Ini bahan aktifnya Mancozeb. Sengaja saya pakai toples ini lur ya, karena kalau masih di plastik itu kadang suka bahe-bahe lah, namun sih bahe teh bahasa Indonesia nate suka tumpah-tumpah seperti itulah kira-kira. Nah berikutnya ini saya gunakan perekat. Yang pertama kali ini akan saya larutkan terlebih dahulu perekatnya. Untuk dosis perekat saya gunakan kurang lebih 10 ml untuk kebutuhan satu tangki 16 liter. Nah cukup lah, kurang lebih 10 ml nih kawanku ya. Ini dilarutkan terlebih dahulu perekatnya. Jadi fungsi dan manfaat perekat ini dia supaya pestisida ini lebih lama lagi menempel pada daun dan bisa menyempurnakan efektivitas insektisida dan fungisida yang digunakan. Begitu kawanku ya. Nah berikutnya ini akan saya coba larutkan terlebih dahulu. Saya coba mengikuti saran dan masukan kawan-kawan yang ada di kolom komentar. Kang Jeni, tolong kalau mencampur fungisida itu bagusnya mah yang tepung dulu ketimbang yang cair. Nah saat ini saya akan coba praktekkan langsung, meskipun saya belum tahu apa manfaat dan kelebihan secara kimiawinya lur ya. Karena kalau saya mencampur pestisida itu selalu dipelajari dari efek reaksinya, kemudian manfaatnya, kekurangannya, dan yang lainnya sebagainya. Nah saat ini saya akan coba ikuti saran dan masukan teman-teman yang memberikan saran. Begitu kawanku ya. Untuk fungisida Mancozeb biru ini akan saya gunakan sebanyak 2 sendok makan cukup. Mungkin dosisnya akan saya taikan lur, 2,5 sendok makan saja kawanku ya. Nah ini 2 sendok dan ini setengahnya. Biasanya kan saya gunakan hanya 2 sendok, tapi dikarenakan sudah memasuki fase generatif, jadi dosisnya akan saya naikkan. Meskipun untuk tingkat serangan penyakit di musim kemarau ekstrim seperti saat ini memang terbilang lebih jarang lagi. Itu lebih banyak serangan hamanya. Salah satunya trip, tungau, dan kutu kebul, dan juga ya banyak hama tanaman lainnya seperti ulat juga salah satunya. Nah ini sudah larut sempurna lur ya. Berikutnya untuk dosis insektisida Movento ini akan saya gunakan 1 ml per liter kawan. Jadi totalnya kurang lebih 16 ml. Nah cukup nih 16 ml kawanku ya. Jadi ini teh dosis rekomendasi. Kang Jeni kalau pakai setengah mili bisa nggak? Bisa kalau skala pencegahan saja. Tapi kalau di lahan sudah ada intensitas serangan hama, ya baiknya ikuti rekomendasi yang tertera pada pestisida tersebut. Begitu kawanku ya. Jadi kita tuh bertani itu harus dengan dosis yang sesuai dan juga aplikasi yang tepat sasaran. Begitu kawanku. Meledak. Nah ini diaduk dulu kawanku ya. Diaduk. Jika memang sudah larut sempurna, ya ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Dan jangan lupa kawanku ya, untuk kawan-kawan yang ingin melihat update setiap harinya, saya pun selalu aktif di Facebook lah. Jadi pakai kamera depan, kemudian bertatap muka, kemudian ya berbagi seputar ilmu pertanian yang saya ketahui. Nah, ini akan saya perbaiki dulu lur, semprotannya agak sedikit dengdek nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini teh terlalu tinggi sebenarnya teh. Oh, larutannya biru seperti ini kawan. Nah, ini tinggal tuh aman kawanku ya, tidak ada endapan.
Ini tinggal diisi air full saja. Biasanya kan saya kalau mulai nyepray itu memperlihatkan kepada kawan-kawan kan dari arah timur kawanku ya. Nah sekarang saya akan mulai nyepray dari arah barat nih, supaya kawan-kawan melihat secara keseluruhan. Nah ini 2 gulutan ini sudah saya spray dan sudah saya dokumentasikan tadi di Facebook. Nah sekarang mulai dari sini lur. Nih lihat jagungnya. Aduh kekeringan kawanku. Oke, dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Gini saja, lur. Montok-montok kawanku ya cabenya. Alhamdulillah. Semoga saja bisa lebih sehat, lebih subur, dan lebih aman lagi dari serangan hama dan penyakit. Khususnya sih serangan hama kawanku ya. Kalau di musim kemarau ekstrim seperti ini teh, kalau penyakit terbilang jarang lah. Tapi ya untuk skala pencegahan saja kita harus mengaplikasikan fungisida untuk proteksi tanamannya. Begitu kawanku ya. Nih, Masya Allah, mudah-mudahan saja setelah dispray pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai rawit ini bisa semakin optimal lagi. Amin. Nih lur, simpel saja nyepraynya, cukup gini aja lah. Nggak perlu harus basah kuyup semua, karena kan ini insektisida yang digunakan insektisida sistemik, jadi bisa langsung diserap oleh tanaman ini sendiri. Masya Allah, meledak kawan gue ya cabenya. Alah, alhamdulillah, bagus, montok, semok. Nih rame bener tunas airnya. Ya tidak sama rata sih, tidak semua tunas airnya bermunculan, kecuali kalau dilakukan potong pucuk. Nah itu biasanya tunas airnya akan serempak pertumbuhannya sama rata. Kalau tanpa potong pucuk ya seperti ini. Ada yang sudah bagus, ada yang masih tumbuh, dan lain-lain. Seperti itulah kira-kira. Nih, ini saya perlihatkan dari ujung ke ujung kawanku ya. Nih sudah mau habis, bentar lagi. Habis nih sampai ujung. Alhamdulillah lur, proses penyepraian hari ini di usia 31 hari setelah tanam sudah selesai dilakukan. Dan seperti ini perkembangan terbaru cabai rawitnya. Alhamdulillah makin montok, makin semok, makin bahenol, makin gemoy. Alhamdulillah lur ya. Nih, ini tunas-tunas airnya sudah rame bener nih. Ini sudah tumbuh tunas air 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah tumbuh 6 tunas air. Meskipun tanpa dipotong pucuk, dan ini cabang triple 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah kawanku ya. Nah ini juga sama, untuk tunas airnya sudah muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah 6 muncul tunas air. Masya Allah, alhamdulillah kawanku ya. Nih kualitas daunnya hijaunya hijau gimana gitu kawanku ya. Kemudian ini setiap helai daunnya teh berotot. Alhamdulillah kualitas tanaman ini tidak letoy, tidak lemas, karena bentuk daunnya saja dia tegak lur, ya kan. Alhamdulillah, inilah salah satu bukti bahwa memang seluruh ilmu yang saya terapkan pada penanaman cabai rawit ini adalah insya Allah ilmu-ilmu terbaik yang saya dapat dari pengalaman beberapa tahun ke belakang. Dan seperti ini lur, Masya Allah, glowing kawanku ya. Alhamdulillah aman dari penyakit dan juga serangan hama tanaman.
Seperti ini kawanku, ya saya memperlihatkan, membuktikan apa adanya. Jika tanaman terserang penyakit, ya saya perlihatkan. Jika tanaman terserang hama, saya perlihatkan. Jika tanaman bagus dan juga sehat, saya perlihatkan juga seperti ini keseluruhannya. Masya Allah. Kita cek kualitas batangnya kawan ya. Nih, ini sudah mulai menjadi kayu. Batang cabai ini kita lihat, yang ini juga sama, sudah mulai menjadi kayu, sudah mencoklat warna batang bawahnya lur. Ini tunas airnya rame bener, dan ini belum saya lakukan pruning. Nanti akan saya update di Facebook bagaimana pruning tunas air yang dilakukan nih lur. Masya Allah, kokoh bener Kang Jeni. Meni cabenya teh meni bahenol nemplon gitu. Alhamdulillah lur. Ya seperti inilah perkembangan terbaru. Masya Allah. Baik kawanku, untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan cabai rawit hari ini mungkin cukup jelas kawanku ya. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, monggo tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi. Semoga edukasi ini membawa manfaat untuk kita bersama kawanku ya. Apabila informasi ataupun edukasi yang saya sampaikan ini membawa manfaat untuk kawan-kawan, jangan lupa dukung saya dengan cara berikan like-nya, tinggalkan komentarnya, dan share yang sebanyak-banyaknya, karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.